Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beri salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta, rahmat dan kasih sayang Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, sahabat dan kerabatnya, zuriat dan keturunannya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita di dalamnya, serta orang-orang saleh, orang-orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Baitur Rahman yang berbahagia, penyimak siaran radio Baitur Rahman, siaran radio Republik Indonesia, Serambi FM, dan juga mungkin penyimak berbagai siaran lainnya yang disebarluaskan melalui berbagai media yang ada, yang saya hormati, yang saya muliakan. Pembahasan kita tentang tanda-tanda kiamat besar sudah kita bahas. Al-Mahdi, 40 tahun masa berkiprah, bekerja, berkhidmat di bumi ini. Maaf, salah, saya ulang. Al-Mahdi lebih kurang 7 atau 9 tahun berkhidmat di muka bumi ini. Di masa Al-Mahdi ini muncul Dajjal yang mengganggu akidah, mengancam keyakinan dan keimanan umat manusia akhir zaman. Banyak yang terjebak, yang musyrik, yang murtad, yang kufur, yang bangsat karena pengaruh Dajjal. Setelah itu muncul Nabi Isa alaihissalam pada urutan ketiga. Ini yang 40 tahun. Bersama Al-Mahdi mengawali khidmatnya memerangi Dajjal. Lalu kemudian menyuarakan kebenaran, mematahkan palang-palang salib, membunuh babi, membatalkan atau mengoreksi kebijakan penarikan pajak kepada rakyat. 40 tahun berkhidmat Nabi Isa alaihissalam. Di penghujung masa khidmatnya di muka bumi ini, datang ujian Allah yang selanjutnya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat penyekapan mereka. Jumlahnya sangat ramai dan mereka sangat brutal, membuat kehancuran, membunuh apapun, merusak apapun yang mereka temui. Nabi Isa bersama para pengikutnya, orang-orang beriman waktu itu, berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan oleh Allah. Allah mengabulkan doa ini, dan satu persatu Ya'juj Ma'juj mati diserang oleh penyakit tertentu. Bapak Ibu berbahagia,
Setelah itu Nabi Isa alaihissalam masih menjalankan aktivitasnya di muka bumi. Menurut telaahan para ulama dan juga berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua orang beriman yang ada di akhir zaman, semua orang yang masih tersisa di akhir zaman memeluk Islam. Sinar keimanan memasuki semua rumah yang ada waktu itu, menjangkau seluruh permukaan bumi. Umat kembali beriman. Lalu kemudian Allah mencabut nyawa Nabi Isa alaihi salam. Nah, setelah itu ada beberapa pandangan para ulama. Apa yang terjadi sepeninggal Nabi Isa alaihi salam? Ada analisis ulama yang mengatakan munculnya dabbah. Kenapa bisa terjadi perbedaan analisis para ulama? Karena beda riwayat yang mereka terima. Kita baca misalnya ada riwayat dari Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul ke tengah-tengah kami, saat itu kami sedang berdiskusi, berbincang-bincang. Faqala ma tazakarun, ma tuzakirun. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Qalu nadhkurus sa'ah. Kami menjawab, ada di antara kami menjawab, kami sedang membincangkan tentang hari kiamat. Rasulullah melanjutkan sabdanya, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyara ayatin. Kiamat belum terjadi sebelum kalian melihat ada 10 tanda yang mendahuluinya. Pada kala Rasulullah menyebutkan ad-dukhan, ad-dajjal, ad-dabbah, tulu'us syamsi min maghribiha, nuzulu Isa bin Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasatu khusuf. Khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman. Ini menurut satu riwayat. Sedang bincang-bincang, Rasulullah datang bertanya apa yang mereka bincangkan, mereka jawab bahwa yang mereka bincangkan adalah tentang kiamat. Rasulullah menyebutkan bahwa kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda yang mendahuluinya. Mulai daripada ad-dukhan, kemudian berlanjut dengan bukan berlanjut, maaf, saya ulang. Rasulullah menyebutkan dukhan, dajjal, dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj Ma'juj dari penyekapan, kemudian terjadinya 3 amblasnya bumi, longsoran besar, longsoran raksasa. Yang pertama terjadi di timur, kemudian terjadi di barat, dan yang ketiga terjadi di Jazirah Arab. Dan setelah itu muncul api dari Yaman. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih. Tapi ingat konteksnya. Kami, kata sahabat, sedang duduk-duduk waktu itu. Duduknya bukan duduk kosong. Ada perbincangannya bukan ngelantur ngelindur. Cerita ke partai baru, cerita ke anggota DPR, cerita orang tubik dari agama Islam, ya sama agama Hindu. Yang itu kan cerita tapi hana lebih carong daripada nampu cerita angkong-kong. Baik tu bi gede. Jangan dikira bahwa dengan seorang keluar dari agama Islam ni lalu agama Islam menjadi tercoreng, menjadi lemah. Tidak, no way, tidak kawan. No brother, jangan dikira agama Islam akan menjadi lemah gara-gara seorang yang keluar dari agama ini. Baik tu bi je gede. Selama ini memang enggak jelas agamanya. Pegah mentang itu bi dari Islam. Memangnya dia Islam selama ini. Hoi pelung dia kata kembali ke sini. Bahwa bincangnya sahabat itu bincang yang berisi. Diskusinya diskusi maso. Asoto kalau bahasa kita ini. Artinya yang mereka bahas, yang mereka perbicarakan adalah sesuatu yang terkait dengan iman. Yaitu tentang hari kiamat. Rasulullah ikut meluruskan perbincangan, mengarahkan mereka bahwa kiamat itu ada pendahuluannya, yaitu
Beliau sebutkan 10 macam. Ada kabut, ada dajjal, ada dabbah. Dabbah itu hewan yang merayap, melata. Kemudian terbit matahari dari sebelah barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat penyekapan, kemudian terjadinya amblas atau longsoran raksasa di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah munculnya api. Sekali lagi konteksnya para sahabat bincang-bincang. Ya. Di dalam riwayat yang lain kita menemukan, tentang para sahabat mencoba memahami ayat Al-Quran amma yatasaalun anin naba'il azim yang pangkal juzuk ke-30 itu. Mereka bertanya-tanya tentang apa gerangan, yaitu tentang berita yang sangat besar, sangat dahsyat. Apa itu? Berita tentang hari kiamat. Saat itulah Rasulullah mengatakan, innas sa'ata lan takuna au lan taquma hatta yakuna qablaha asyru ayatin. Kalimatnya berbeda. Kiamat belum akan terjadi sebelum terjadinya beberapa peristiwa berikut, kata Rasulullah. Yaitu tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Maksudnya dari barat. Kalau selama ini terbit di sana, di timur, nanti terbitnya di sana, di barat. Wa khurujud dabbah, keluarnya binatang yang melata. Khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluar lagi Ya'juj Ma'juj dari tempat penyekapan. Wad Dajjal, keluarnya lagi Dajjal. Nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa. Wad Dukhan, ada kabut. Salah satu khusuf, ada 3 amblas atau 3 longsoran raksasa. Khasfun bil masyriq di timur, wa khasfun bil maghrib di barat, wa khasfun bi jaziratil Arab. Kemudian terjadi di Jazirah Arab, amblasnya itu, puncak amblasnya. Wa akhiru dalika narun takhruju min qa'rati adnin. Lalu kemudian keluar api dari tengah kota Adan, Yaman. Kan udah ada beda-beda urutannya dalam penyebutan ini. Begitulah sehingga para ulama memiliki analisis yang berbeda dalam menjelaskan urutan. Tetapi yang awal tadi nggak diutak-atik lagi. Al-Mahdi, kemudian di masa Al-Mahdi itu muncul Dajjal. Al-Mahdi sudah meluruskan keimanan yang tingkat umat sudah bagus, sudah lurus, walaupun tidak semua memeluk agama Islam. Yang penting orang-orang Islam sudah bagus imannya, kemudian menegakkan keadilan yang sebelumnya susah sekali dicari keadilan. Banyak terjadi kezaliman, orang-orang yang teraniaya dan terdalimi terus-menerus mengelus dada memohon agar ada keadilan di muka bumi ini. Allah jawab doa mereka dengan memunculkan seseorang bernama Al-Mahdi. Namanya Abdullah. Namanya Muhammad bin Abdullah, diberi gelar Al-Mahdi. Lalu berjuang menegakkan kebenaran. Dalam masa perjuangannya menegakkan kebenaran itu, orang-orang kafir tersisi. Orang-orang Yahudi mulai tergeser peran-peran mereka. Lalu mereka pun dalam ratap dan doa mereka memohon munculnya saingan untuk Al-Mahdi. Mereka berharap pada iblis, pada setan, pada hantu belau. Lalu kemudian muncullah Dajjal bersama mereka. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka iblis bersama Dajjal pun menggempur Al-Mahdi dan pengikutnya habis-habisan. Al-Mahdi tersudut waktu itu. Nyaris terkalahkan oleh kekuatan Dajjal. Bersembunyi di sebuah tempat di Damaskus, di Masjid Bayda namanya.
Dalam riwayat lain disebutkan Baitul Bayda, rumah Manzil Bayda, rumah putih. Di saat itulah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Bersama Al-Mahdi, Nabi Isa melakukan perlawanan terhadap Dajjal, dan Dajjal kalah. Tak hanya Dajjal yang diserang oleh Nabi Isa dan para pengikut Al-Mahdi waktu itu, juga semua pengikut Dajjal, orang-orang Yahudi lari terbirit-birit. Cirit imandum iplung tumakut. Dajjal saja meleleh tubuhnya. Karena kekuatan dan kekuasaan ada pada Al-Mahdi dan pada Nabi Isa. Dengan mengandalkan iman yang mantap, mereka berjuang dengan penuh keyakinan mengalahkan Dajjal. Orang-orang Yahudi juga terkalahkan. Setelah itulah makanya Nabi Isa dapat mengislamkan semua makhluk manusia yang ada di muka bumi waktu itu. Tak ada rumah yang tak dimasuki oleh cahaya Islam. Tak ada pelosok yang tak tersebar Islam ke daerah tersebut. Nabi Isa berkarir atau berkhidmat selama lebih kurang 40 tahun. Menjelang masa akhir dari khidmatnya muncul Ya'juj dan Ma'juj. Yang sampai 4 ini nggak diutak-atik lagi oleh para ulama. Kemudian ketika nomor 6, 7, 8, 9, 10, ini mulai ada beda analisis karena beda riwayat yang diperoleh oleh para ulama. Semuanya hadis sahih, tetapi konteksnya beda-beda. Dan di dalam tata cara memahami hadis, memang tidak harus yang disebutkan lebih awal itu mesti didahulukan. Tidak harus, walaupun boleh dipahami seperti itu. Makanya kalau disebut yang pertama matahari terbit dari barat, itu tidak mesti letaknya di awal. Boleh jadi letaknya justru di akhir. Gitu. Oleh karenanya maka penulis kitab yang kita baca selama ini, Muhammad Al-Arifi, meletakkan pada urutan 5, 6, dan 7 itu adalah amblasnya bumi di timur, di barat, dan di Jazirah Arab secara beruntun. Tak ada masa jeda. Pertama di timur. Timur apa ini? Ya, mungkin wilayah-wilayah Cina daratan, wilayah Jepang, wilayah Asia. Ini timur. Amblas bumi. Tempat persisnya kita nggak tahu. Para ulama juga tidak sampai pengetahuan mereka dalam merincikan tempat amblasnya itu. Yang jelas di timur bumi. Timur selama ini diyakini ya berada di kawasan yang kita sebutkan tadi, Asia, termasuk Indonesia. Nah, siap-siap Adron, gitu kan. Setelah selesai amblasnya longsoran raksasa itu, berlanjut longsor di daerah barat. Mana barat itu? Kanada, Amerika, Eropa, itu barat itu. Setelah itu berlanjut dengan longsornya di Jazirah Arab. Yang terakhir. 3 longsoran raksasa, longsoran besar-besaran. Kehidupan menjadi kucar kacir, dan itulah cobaan Allah di akhir zaman untuk manusia yang hidup di akhir zaman. Ulama yang mengatakan tadi longsor di urutan ke-10, orang mukmin tak hidup lagi di masa longsoran-longsoran itu. Tetapi pendapat ini nanti dibantah oleh ulama lain berdasarkan sebuah hadis riwayat Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW bersabda di hadapan Ummu Salamah dan orang-orang lain yang ikut menyimak waktu itu, sayakunu ba'di khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab. Nanti akan terjadi setelah aku wafat, kata Rasulullah, sepeninggalku nanti akan terjadi longsoran raksasa. Ada di timur sekali longsor, di barat sekali longsor, dan di Jazirah Arab sekali longsor. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, ayukhsafu wa fiha salihun? Wahai Rasulullah, apakah longsoran itu terjadi dan di sana ada orang-orang saleh? Masih adakah orang-orang saleh pada saat terjadi longsor itu? Rasulullah menjawab, qala laha idza aksara ahluhal khabasu.
Ada kata Rasulullah. Cuman yang bangsat, yang bejat mendominasi kehidupan mereka waktu itu. Jadi yang mau sujud, yang mau iktikaf antara maghrib dengan isya di masjid, itu udah jadi makhluk langka, Bapak Ibu berbahagia. Di saat itu yang mau buka Quran setiap hari, yang mau berzikir, berdoa, yang mau bangun tahajud malam, yang mau puasa sunnah, sudah menjadi makhluk langka pada saat longsoran itu terjadi. Artinya masih ada orang beriman kan, cuma jumlahnya tidak terlalu banyak lagi, tidak terlalu dominan lagi, baik jumlahnya maupun pengaruh-pengaruh mereka di kehidupan akhir zaman. Kita pernah membacakan rumusan dari Muhammad Al-Arifi, Bapak Ibu yang berbahagia. Di antara ciri akhir zaman itu serpihan-serpihan 10 tanda kiamat besar itu terjadi dalam wujud kecil. Bayang-bayangnya lah, serpihan-serpihannya. Kalau ada Dajjal, pembohong besar, maka di akhir zaman pembohong-pembohong itu muncul di mana-mana. Ada yang mengaku di kantongnya ada duit banyak sekali, padahal kosong melempong. Ada yang bilang negeri ini udah maju kali, udah mengalahkan Korea dan Malaysia, padahal utangnya yang maju, misalnya kan. Pokoknya kebohongan-kebohongan itu sudah sesuatu yang merajalela, bukan hanya disukai. Maksud saya begini, yang bohong suka, yang kena bohong juga lebih suka. Ini. Yang bohong suka, dia dengan kebohongan dia bisa mempertahankan kedudukannya. Yang kena bohong ini juga suka. Bertepuk tangan lagi, ayo pimpinan kamu berbohong, anak. Nggak henti-hentinya berbohong suka. Yakzib wa yukzab wa yuhibbu ayyukzab wa yuhibbu ayyukzab. Begitu dia. Berbohong lalu dibohongi dan suka dibohongi. Ini serpihan Dajjal ini. Suka dibohongi, kita kadang-kadang ambil foto snap satu tempel di Facebook atau di Instagram. Nanti orang komen. Dibilangnya, kayak anak muda usia 17 tahun. Padahal kita udah usia 70 tahun. Dibilang 17 tahun. Kita yang kena bohong ini senang kan, Le. Terima kasih. Barakallah, kita bilang. Padahal memang bohong itu. Tapi kita suka. Dah ada acara di kampung, ada 17 Agustus atau peringatan Maulid. Pidato dengan warna misalnya. Kata sambutan dari kepala lorong misalnya, atau kepala kantor. Pegah tu abah tu cang panah dia 15 minit. Nanti anak buah tu akan salaman. Ma pak. Ma tengku. Cukup mantap sambutan tadi. Lalu uas. Ya, maikun ka. Nyandai yang senang kan le. Tegusak cangklak 60 lu nyan. Yang sehingga kalau ada lagi kegiatan pidato 2 kali itu panjangnya lagi. Orang ngantuk tu mendengarkan pidato kita, tapi kita senang. Kita tahu itu bohong, tapi suka gitu. Di kota-kota, orang-orang kaya perutnya buncit-buncit, nggak tahu mau habiskan uang kemana sebelum pandemi. Mereka pergi ke diskotik karaoke kan, nyanyi dia. Suara kayak bambu sudah pecah 4, greng-greng jijik sago tu. Nyanyi dangdut lagi. Kemudian joget lagi. Perut ubeno, coba bayangkan waktu joget itu. Lalu dikomen oleh orang-orang. Bos, kalau nyanyi kayak artis dangdut benaran. Mereka teringat ke Arafiq kami teringat sama Roma Irama, teringat sama Maggie Z, teringat sama Mansur S waktu bapak nyanyi. Senang bukan main si bos-bos ni. Semua uang yang ada di kantong keluar, dia bagi-bagi untuk penjaga karaoke itu. Ini fenomena akhir zaman. Asal muasalnya tadi, kata Muhammad Arifi, itu puncak kebohongan itu ada pada Dajjal. Sejak alam semesta ini tercipta sampai akhir zaman, kebohongan itu berpunca dan sempurna pada Dajjal. Semakin dekat kemunculan Dajjal, maka semakin dekat perilaku dan karakter manusia yang mirip-mirip dengan Dajjal. Gitu dia.
Itu dari segi kebohongan. Begitu pula dari sisi-sisi yang lain. Amblasnya bumi sebagai tanda akhir zaman. Sebelum terjadi 3 amblas raksasa itu, ada amblas kecil-kecil dulu. Entah di Itali kemarin itu. Terjadi juga di Meksiko, terjadi di beberapa tempat lain. Amblas dalam ukuran yang masih masih terjangkau lah. Masih nampak dari ujung sini ke ujung sana. Masih sanggup diukur lah oleh orang-orang. Longsoran. Nah, nanti di akhir zaman terjadi longsoran raksasa di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Nah, itu 5, 6, 7 kan tanda-tanda kiamat. Nah, setelah itu muncul urutan ke-8. Apa itu? Dabbah. Nah, kan sudah beda tadi. Apa itu dabbah? Binatang, hewan yang melata. Kata Rasulullah, yatakallamu bilughatikum, bicara dengan bahasa manusia. Waktu itu orang enggak peduli lagi dengan keimanan. Orang-orang yang tadi masuk Islam di zamannya Nabi Isa masih hidup. Tapi sudah mulai mencawa, sudah mulai meninggalkan agamanya. Dabbah nanya sama orang itu. Karena dabbah ini bisa bahasa manusia. Dabbah ini hewan. Hewan yang melata. Bagaimana bentuk, bagaimana rupanya, Allah a'lam. Nanya kepada orang-orang yang ditemui ketika dabbah ini melakukan perjalanan keliling dunia. Kamu beriman apa enggak kepada Allah dan Rasul? Enggak mau saya. Yang mengatakan enggak mau dicapnya. Pakai apa cap enggak tahu. Yusajjal, dicap sedikit. Ditempel di sini, di kening apa? Di keningnya lah. Sehingga tertulis kafir di situ. Nah, ini Dajjal udah lewat nih. Maksudnya udah selesai urusan Dajjal. Ini setelah itu lagi. Dicap orang kafir. Jadi enggak disebutkan oleh Rasulullah berapa lama dabbah melakukan cap-capan itu, stempel-stempelan itu. Yang jelas waktu itu orang sudah lazim memanggil wahai kafir, wahai muslim. Kenapa? Karena ada stempel semuanya. Ketemu. Ini orang Islam nih. Ada tulisan di situ, dicap oleh dabbah. Ini orang Islam nih. Wahai orang Islam, ayo kita makan misalnya. Ini nyokapi, nyobek toto benar, begitu. Sekarang bisalah kita sembunyi-sembunyi. Yang Islam mengaku macam-macam lah, yang kafir mengaku Islam. Nanti nggak ada lagi itu dabbah yang melakukan pencapan itu. Hadis tentang dabbah ini memang tidak banyak. 2 atau 3 hadis, yang ketiga-tiganya tidak menceritakan tentang berapa lama dabbah melakukan kegiatannya di muka bumi. Setelah itu berlanjut dengan ad-dukhan. Ad-dukhan itu kabut hitam, pekat. Membuat mata tak tembus pandang. Anak dehli. Bukan seperti Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau pernah merasakan pada saat terjadi kebakaran besar-besaran di hutan Riau, Kalimantan. Yang sempat pergi ke Riau pada saat itu mungkin tahu bahwa memang enggak nampak. Hanya beberapa meter di depan kita enggak nampak apa-apa. Perjalanan waktu itu susah betul. Pesawat enggak bisa terbang waktu itu. Orang mengemudi aja itu pelan-pelan betul. Itu dinyalain lampu kuning segala macam supaya bisa menembus pekatnya asap itu. Itu dukhan. Ini dukhan di akhirat nanti lebih sempurna daripada itu. Mungkin 10 atau 100 kali lipat daripada itu. Sehingga membuat matahari pun tak nampak lagi. Dirasakan gelap oleh umat manusia di akhir zaman. Setelah 1 pekan disebutkan di dalam hadis, tiba-tiba muncul cahaya terang. Keluarlah manusia dari rumahnya. Tadi waktu pekat kan mereka takut masuk ke dalam rumah. Yang berdoa mungkin, yang beriman mungkin berdoa. Tetapi ada juga yang menyebutkan, ada riwayat dari para ulama, penjelasan dari para ulama, di saat hitam pekat itulah satu persatu orang beriman meninggal dunia saat menghirup udara kabut yang disertai kabut itu. Meninggal satu persatu. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Pura-pura beriman tapi dalam dadanya enggak ada iman. Itu yang tersisa.
Setelah 1 pekan begitu orang beriman sudah meninggal semua, tiba-tiba hari menjadi terang kembali, keluarlah mereka dari tempat persembunyian, dari rumah, dari gua, dari tempat-tempat yang lain, mereka bersorak-sorai gembira. Oh, ternyata matahari telah muncul lagi. Tapi aneh, kok munculnya dari barat? Muncul dari barat, pelan-pelan naik ke atas dan enggak tenggelam-tenggelam lagi. Inilah akhir dari tanda-tanda kiamat besar. Apa itu? Munculnya matahari dari barat. Dan saat itu seperti yang Bapak Ibu sering dengar, sering simak hadis, taubat, pintu taubat telah tertutup. Seandainya orang waktu itu terkejut, telah melakukan kesalahan lalu ingin bertobat, taubat ditolak, enggak diterima lagi. Wa akhiru zalika, yang ini tidak dimasukkan oleh Muhammad Arifi, adalah wa akhiru zalika narun, muncul api. Pada saat matahari sudah naik menjelang tengah hari, muncul api di daerah Yaman atau di kota Aden. Lalu api itu semakin membesar. Orang-orang yang ada sekitar menghindari api. Semakin jauh menghindari api, berarti api itu telah menggiring manusia menuju ke tempat tertentu untuk menghindari api. Muncul api di sini, ke sana terus. Di sana juga muncul api, ke sini, akhirnya tergiring ke arah tertentu. Ila mahsyarihim, kata Rasulullah. Mahsyarihim ini dikatakan oleh ulama, itulah yaumul mahsyar katanya. Tetapi ulama mayoritas mengatakan bukan. Itu mahsyar waktu itu. Mahsyar untuk menyaksikan kehancuran alam semesta sama-sama. Orang-orang kafir dan munafik di akhir zaman yang tersisa, karena orang beriman telah diwafatkan oleh Allah, itu sama-sama menyaksikan kehancuran alam semesta di mahsyar itu. Bukan mahsyar setelah tiupan sangkakala. Jadi di mahsyar itu mereka menyaksikan bersama. Apa yang mereka saksikan? Idas sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idal kawakibun tasarat, bintang berhamburan. Wa idal biharu fujirat, air laut menghempas ke daratan. Tapi mereka enggak mati, itu masalahnya. Itu mereka saksikan. Tetapi sebelum bumi langit terbelah, bumi memuntahkan isinya, kemudian bintang-bintang rontok berhamburan, diawali oleh wa nufikha fis suri fa idahum yanzurun. Diawali oleh bunyi sangkakala yang dahsyat, dan semua disaksikan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Pak Ibu suka menyaksikan itu, hebat orang munafik, orang kafir menyaksikan itu. Itu peristiwa yang sangat menakutkan, kata Rasulullah, inna asyaran nas, yang terburuk di antara manusia saja yang bisa menyaksikan akhir daripada kehidupan di alam semesta. Dalam bahasa lain, kalau kita terjemahkan hadis ini adalah, yang menyaksikan akhir kehidupan di alam semesta adalah seburuk-buruk makhluk. Maka berdoalah kepada Allah agar kita diwafatkan sebelum semua itu, sebelum matahari terbit di barat. Begitu pula anak cucu dan keturunan kita, semoga semuanya telah diwafatkan oleh Allah sebelum matahari terbit dari barat, untuk menghindari bertemunya mereka bersama orang-orang munafik dan orang-orang kafir, menyaksikan berbagai kehancuran di alam semesta. Dan ini sudah merupakan siksa bagi orang-orang yang hidup waktu itu. Ini merupakan siksaan bagi mereka. Mereka sangat tersiksa, jiwa dan raga mereka tersiksa ketika melihat fenomena akhir zaman ini. Nah, mengenai penjelasan bagaimana fenomena di akhir zaman, tentu akan kita bahas dalam pertemuan mendatang. Ini karena masih ada waktu, saya menanggapi ada pertanyaan di awal bulan kemarin yang belum sempat saya jawab. Karena ini mau kita tinggalkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Pertanyaan satu lagi waktu itu adalah tentang Imam Mahdi.
Ustadz Imam Mahdi dikabarkan akan mendirikan khilafah Islamiyah, kepemimpinan umat Islam untuk seluruh dunia. Jika memang demikian, untuk apa kawan-kawan kita membincangkan khilafah? Sampai ada yang harus bermasalah dengan hukum di negeri ini. Atau hukum di sebuah negara, bukan di sebuah negara. Benar. Analisis ulama mengatakan bahwa Al-Mahdi nanti mendirikan negara khilafah. Maksudnya memimpin umat Islam seluruh dunia dan Al-Mahdi menjadi pemimpinnya. Islam ditegakkan, keadilan diluruskan semuanya oleh Al-Mahdi, sang pemimpin akhir zaman itu. Lalu apa juga, mengapa ada sebahagian kita yang sibuk dengan mengajak-ngajak mendirikan khilafah? Nggak sedikit yang tertangkap gara-gara membincangkan khilafah. Nah, ini begini Bapak Ibu. Tentang bahwa khilafah nanti akan tegak kembali, ini memang keniscayaan, logika dan juga hadis-hadis Rasulullah. Bahkan ayat Al-Quran. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh nanti akan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk menjadi pemimpin dunia, menjadi pemimpin di bumi ini. Itu Allah janji. Dalam hadis juga banyak tentang hal ini. Lalu mengapa ada sebahagian kita berjuang menyuarakan penegakan khilafah? Karena manusia ingin berperan. Khilafah memang akan terjadi, tapi apa peran kita di situ? Apa kita diam saja? Kalau diam berarti kita nggak ada arti apa-apa di akhir zaman ini, nggak ada peran apa-apa. Yang membedakan pahlawan dengan pengkhianat kan di sini. Pengkhianat itu kan cari nikmat aja dia. Asal ada kesempatan cari kenikmatan. Pahlawan kan berjuang untuk menegakkan kebenaran. Jadi di situ saja persoalannya. Yang ikut serta memikirkan dibangunnya khilafah untuk seluruh dunia, berarti dia ingin berperan di kehidupan akhir zaman ini. Yang diam-diam saja, yang berpangku tangan hanya cari kenikmatan, hanya cari kedudukan, itu ya hanya sebatas itulah kemampuan kehidupannya di akhir zaman ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.